Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarhul Kailani terhadap Tasrif Izzi. Jadi sebelumnya kita membahas tentang bina salim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Walamma faraghal musannifu min bayanis salim wa kana ghairu salimi salasata aqsamin al-mudha'afa wal mu'talla wal mahmudha awrada kullan minhuma fi faslin ala tartibil madhukuri faqala. Manakala telah selesailah oleh musannif rahimahullah min bayani dari menjelaskan bina salim. Jadi yang pembahasan sebelumnya selalu beliau contohkan dengan bina salim. Bina salim yaitu bina-bina fi'il-fi'il yang enggak ada huruf ilatnya, fa'in lam fi'il enggak ada huruf ilat, enggak ada huruf tad'if yang sama, enggak ada mahmud huruf hamzah. Namanya salim. Wa kana ghairu salim, dan adalah yang bukan salim itu 3 pembagian. Kemudian dalam kelompok yang bukan salim ada 3, yaitu mudha'af, bina mu'tal dan mahmud. Aurada, jawab lama, niscaya mendatangkan ianya musannif kullan minhuma, akan tiap-tiap dari keduanya salim dan bukan salim, fi faslin dalam satu pasal, alat tertibil mazkur di atas tertib yang disebutkan. Jadi karena beliau sudah selesai membahas tentang salim, beliau akan melanjutkan tentang yang bukan salim. Di mana yang bukan salim itu ada 3, ada mudha'af, ada mu'tal, ada mahmuz. Kita langsung ke syarahnya. Faslun fi bayanil mudha'afi, ini satu pasal pada menjelaskan mudha'af. Wa huwa lughatan ismu maf'ulin minal mudha'afah. Dan dianya mudha'af pada lughat itu isim maf'ul dari mudha'af. Mudha'af ini masdar, madinya dha'afa yudha'ifu mudha'afatan fahuwa mudha'ifun wa dzaka mudha'afun. Jadi mudha'af ini isim maf'ul dari mudha'afah. Yakni az-ziyadah ala syai', menghendaki ianya musannif akan tambahan di atas sesuatu. Jadi mudha'af itu artinya lebih, berganda-ganda, double. Mudha'af yang dilebihkan di atas sesuatu secara bahasa. Wastilahan sayaji'u, istilahan atah pada lughatan, dan dianya mudha'af pada istilah itu sayaji'u akan datang ia. Definisi mudha'af secara istilah akan dijelaskan oleh musannif dalam matan. Wa yuqalu lahul asammu, dan dikatakan orang baginya mudha'af akan asam. Bina mudha'af bisa juga disebut dengan asam, arti asam keras, tuli. Nah, karena dia memang keras bertasydid kan. Madda, farra, keras bertasydid. Makanya disebut asam. Kenapa mudha'af juga disebut asam? Litahaqquqi syiddati fihi biwasitatil idgham. Litahaqquqi karena pasti, karena nyata ada syiddah, karena nyata kuat, fihi padanya mudha'af, biwasitatil idgham dengan perantaraan idgham. Dengan sebab terjadi idgham sehingga terjadilah syiddah, tasydid, kuat. Nah, karena arti asam itu kuat. Wal asammu lughatan huwa syadid, dan bermula asam pada bahasa itu artinya syadid. Jadi berarti al asam asyadid, nah, yang keras. Taqulu, engkau berkata, ini contoh penggunaan dalam bahasa Arab, hajarun asamu, batu yang asam. Apa arti batu yang asam? Salabun, batu yang keras. Nah, wahwa, ini sayaji'unya. Tadi kata musannif, definisi mudha'af dalam istilah akan datang, ini dia. Wahwa ayil mudha'afu minas sulasiyil mujarradi wa sulasiyil madhidi fihi ma ayil fi'lul ladhi kana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Wahwa, dan dianya ay mudha'af dari sulasi yang mujarad dan dari sulasi yang madzid fih itu ma ay fi'il alladzi kana ainuhu, yang adalah innya fi'il dan lamnya fi'il, min jinsin wahid, dari satu huruf. Jadi mudha'af nanti ada 2, ada mudha'af sulasi, ada mudha'af rubai. Mudha'af sulasi ada 2 juga, ada mudha'af dari sulasi mujarad, ada mudha'af dari sulasi madzid. Beliau menjelaskan mudha'af dari sulasi mujarad dan mudha'af dari sulasi madzid yaitu ma, fi'il yang in dan lamnya sama hurufnya.
In dan lam sama hurufnya. Apa maksud in dan lam sama hurufnya? Bimakna anna ayya harfin yakunu ainu fi'lihi kana zalikal harfu bi ainihi lama fi'lihi. Ya. Dengan makna bahwa sungguh ayya harfin. Dengan makna bahwa sungguh ayya harfin, apapun huruf yakunu ainu fi'lihi, yang adalah in fi'ilnya fi'il, itu kana dzalikal harfu, adalah demikian huruf, bi ainihi, dengan innya huruf, lama fi'lihi, itu menjadi lam fi'ilnya juga. Jadi maksud sama jenisnya, huruf apapun yang berada di posisi in fi'il, huruf itu juga berada di posisi lam fi'il. Nah, itu maksud satu jenis. Mana contohnya? Karadda fi sulasiyil mujarradi. Seperti radda pada sulasi mujarrad. Radda asalnya radada, berarti sama in dan lam. Wa a'adda, dan seperti a'adda fi sulasiyil mazid, pada sulasi mazid. A'adda asalnya adda, tambah hamzah jadi a'adda. Fa inna aslahuma ay radda wa adda, yakni anna asla radda radada. Maka bahwa sungguh asal keduanya dhamirnya kemana? Oh ya, radda wa adda. Maka bahwa sungguh asal keduanya radda dan adda, yakni bermaksud yang musannif anna asla radda, bahwa sungguh asal radda. Kenapa beliau menambahkan yakni lagi? Karena rancu kalau nggak ditambah. Maka bermula asal keduanya radda dan adda itu radada. Kalau sampai di sini doang kan rancu. Masa asal radda dan adda radada? Yang benar radada ini asal radda. Makanya beliau perlu menyakni lagi. Karena khobarnya harus radada dan a'adda sekalian kalau i'tibar matan. Yakni bermaksud yang musannif bahwa sungguh asal radda itu radada. Fa'ainu fi'lihi dalun. Maka bermula in fi'ilnya radada itu dal. Walamu fi'lihi dalun, dan bermula lam fi'ilnya radada itu juga dal. Radada, ada dua dal. Karena untuk syarat idgham, kalau ketemu dua huruf pertama harus disukunkan baik dengan dipindahkan harokat ke belakang atau dibuang. Di sini falam masukinatid dalul ula, maka manakala disukunkan akan dal yang pertama, wa udghimat fis saniyah, dan dimasukkan akan dianya dal pertama dalam kedua, suara nisya, jadi ianya radada itu radda, jadilah radda. Radada, dal pertama disukunkan kemudian dimasukkan ke dalam dal kedua jadi radda. Wa asla adda a'dada. Wa asla adda berarti kita atah kepada asla radada di depannya ani. Menghendaki hanya musannif bahwa sungguh asal a'adda itu a'dada. Kazalik, seperti demikian radda juga. Fa nuqilat harakatud dalil ula ilal ain, maka dipindahkan akan harakat dal yang pertama kepada in. Di sini dipindahkan, kenapa? Karena in sukun. A'dada. Jadi kalau huruf dal, harokat dal dibuang jadi dua sukun. Makanya dal ini dipindah ke a'ad, jadi a'adda. Jadi da ini udah sukun, dal di dalam dal jadi a'adda. Fanuqilat harakatud dalil ula, maka dipindahkan akan harokat dal yang pertama ilal ain kepada ain. Wa udghimat fis saniyah, dan dimasukkan akan dianya dal dalam yang kedua. Fasara a'adda, maka jadi ianya a'dada menjadi a'adda. Nah. Kemudian wa huwa ayil mudha'afu min ar-rubai mujarradan kana aw madhidan fihma ayil fi'lu alladhi kana fa'uhu alamhu al-ula min jinsin wahid wa kadza ainuhu alamhu saniyatu min jinsin wahid. Wa huwa, dan dianya mudha'af dari rubai mujarrad ada yang rubai atau madhid fihi tuma. Ai fi'il alladhi, yang adalah fa-nya fi'il dan lamnya fi'il yang pertama itu sabit dari satu jenis. Nah, ini mudha'af rubai karena dia 4 huruf. Fa'ala, fa'in, lam. Huruf yang lebih dari 3 dianggap lam fi'il. Jadi lam fi'il gitu. Dan dianya mudha'af dari rubai mujarrad ada yang rubai atau madhid itu fi'il yang adalah fa fi'il dan lamnya yang pertama. Fa dan lamnya yang pertama, karena ada 2 lam. Fa fi'il rubai dan lamnya yang pertama sama hurufnya. Wa kadza ainuhu, demikian pula innya fi'il dan lamnya yang kedua sama hurufnya. Min jinsin wahid. Bagaimana maksud min jinsin wahid? Bil ma'na alladhi taqaddama, dengan makna alladhi yang dahulu ya. Maksud bil ma'na alladhi taqaddama ini dalam arti
Huruf yang menjadi huruf fa dan lam fi'il yang pertama sama persis dengan huruf yang berada di in dan lam yang kedua. Nah, itu makna bil makna alladhi taqaddama. Wa yuqalu lahu ailil mudha'afi minar ruba'il mutabaku aidan. Dan dikatakan orang baginya, artinya bagi mudha'af rubai akan mutabak pula. Jadi mudha'af rubai juga bisa disebut sebagai mutabak. Arti mutabak sesuai. Kenapa? Karena ada pasang-pasangan dia. Zal, zala. Zal, zala. Jadi berpasang-pasangan. Dia dua ini sama dengan dua ini. Atau zal sama zal. Dal sama dal. Itu namanya mutabak. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan orang baginya mudha'af dari rubai akan mutabak pula. Mutabakah sesuai. Nah, mutabakah. Bagaimana cara membaca mutabak? Bi fathil ba'i. Dengan fathah ba, mutabak. Bukan mutabek, tapi mutabak dengan fathah ba. Kenapa disebut mutabak? Lil muwafaqati bainal fa'i wal lamil ula wa bainal aini wal lam tsaniyah. Nah, karena ada kesesuaian muwafaqat. Karena muwafaqat antara fa dan lam yang pertama dan antara in dan lam yang kedua. Contohnya zalzala. Apa arti zalzala? Bergoncang. Harraka, bergerak ya, bergoncang. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Jadi zalzalatan pertama bi fathil zai dengan fathah zai wa kasriha dan dengan kasrahnya zal. Di kedua zilzalan. Zalzalatan wa zilzalan. Pertanyaan. Dalam beliau membagikan fi'il dibagi dua, ada bina salim, ada bina tidak salim. Dalam tidak salim ada di dalamnya mudha'af, mu'tal dan mahmud. Kenapa bina mudha'af digolongkan dalam tidak salim? Kenapa enggak mudha'af digolongkan dalam salim aja? Mudha'af fi'il-fi'il yang enggak ada huruf ilat. Bukankah dalam tad'if juga enggak ada huruf ilat? Kenapa enggak dihubungkan ke dalam bina salim saja? Oh, ini beliau memberikan alasan. Jadi mudha'af digolongkan ke dalam mu'tal karena ada beberapa alasan. Karena huruf yang sama juga bisa diganti, bisa berubah. Wa innama ulhikal mudha'afu fi kaunihi ghaira salim bil mu'tallati li'anna harfat tad'ifi alladhi huwa ahadul mutajanisaini yalhaquhul ibdalu. Hanya saja dihubungkan akan mudha'af pada keadaan yang mudha'af itu tidak salim. Dengan apa dihubung? Dengan mu'tal. Kenapa fi'il mudha'af digolongkan dalam fi'il mu'tal? Li'anna harfat tad'if, karena huruf berganda-ganda. Huruf alladhi huwa, yang dianya huruf tad'if itu salah satu dua yang sama, itu yalhaquhu, terhubung akannya huruf tad'if oleh ibdal. Karena huruf mudha'af itu nanti bisa diganti. Sebagaimana huruf ilat juga suka diganti. Huruf ilat dari waw diganti menjadi alif, ya diganti menjadi alif, ya waw diganti menjadi ya, dan seterusnya. Karena pada mudha'af juga ada terjadi pergantian ibdal, makanya digolongkan ke dalam golongan mu'tal. Jadi bina mudha'af itu bina mu'tal juga. Bukan bina mu'tal, maksudnya dalam kelompok yang bukan salim. Nah, yaitu kelompok yang mu'tal. Nah, hanya saja dihubungkan akan mudha'af pada keadaan yang mudha'af itu bukan salim dengan mu'tal karena huruf tad'if. Tad'if alladhi yang dianya itu salah satu dua yang sama, itu terhubung akannya huruf tad'if oleh ibdal. Ada ibdal, ada ganti. Kama anna harfal illati yalhaquhul ibdal. Sebagaimana bahwa sungguh huruf ilat itu terhubung akannya huruf ilat oleh ibdal pula. Sebagaimana pada huruf ilat memang ada ibdal diganti-ganti. Kama sayaji'u fi babil mu'tal. Sebagaimana yang akan datang ia pada bab mu'tal. Di bab mu'tal nanti beliau akan memberi contoh. Contoh huruf-huruf ilat yang diganti. Waw diganti menjadi alif, ya diganti menjadi alif, dan seterusnya. Beliau sekarang tidak memberikan contoh huruf ilat yang diganti karena beliau sedang membahas mudha'af, tapi beliau akan memberi contoh huruf mudha'af yang diganti. Wa huwa ayyuj'alu harfun maudhi'a akhara. Ini beliau mengartikan ibdal. Wa huwa, dan dianya ibdal itu ayyuj'ala, bahwa dijadikan akan satu huruf maudhi'a akhara, pada tempat yang lain. Ada satu huruf diganti dengan huruf yang lain. Itu namanya ibdal. Misaluhu fil mudha'afi ka qaulihim. Bermula contohnya ibdal pada mudha'af itu seperti ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Amlaitu bimakna amlaltu. Orang Arab menyatakan amlaitu, tapi maksudnya amlaltu. Maksudnya
Amlaltu asalnya salah satu lamnya diganti menjadi ya, jadi amlaitu. Orang mengatakan amlaitu tapi maknanya amlaltu, yakni asluhu amlaltu. Bermaksud ianya musannaf bahwa sungguh asalnya amlai itu amlal. Amlal, lamnya 2. Faqulibatil lam musaniyah ya'an, maka dibalikkan akan lam yang kedua menjadi ya. Lam yang kedua amlal menjadi ya. Jadilah amlai. Kenapa dirubah lam kedua menjadi ya? Daf'an lisaqal, karena untuk menghindari bagi berat pengucapan amlal. Fasara amlai itu, maka jadi ianya amlal itu menjadi amlai itu. Itu yang pertama. Jadi alasan kenapa mudha'af digolongkan ke dalam bukan salim, yang pertama karena huruf tad'if itu terjadi ibdal, sebagaimana huruf ilat juga di ibdal. Alasan yang kedua, wa harfat tad'if ini kita ataf kepada harfat tad'if. Yang kedua, wa harfat tad'ifi yalhaquhul hadfu, dan karena huruf tad'if itu terhubung akannya oleh buang, karena huruf berganda-ganda juga dibuang pada posisi tertentu. Kama anna harfal illati yalhaquhul hadfu, sebagaimana bahwa sungguh huruf ilat itu terhubung akannya oleh buang. Huruf ilat juga dibuang, kita udah tahu. Begitu juga huruf tad'if, ada beberapa tempat yang dibuang. Kama sebagaimana bahwa sungguh huruf ilat itu terhubung akannya oleh buang, kama sayaji'u sebagaimana yang akan datang ya fi babihi pada babnya mu'tal. Pada babnya huruf ilat. Jadi contoh huruf ilat yang dibuang enggak dijelaskan di sini, nanti di babnya. Nah, contoh buang pada huruf tad'if mana? Misaluhu fit tad'ifi kama qalu. Bermula contohnya hadaf, contohnya buang. Contohnya buang huruf tad'if. Bermula contohnya huruf tad'if yang dibuang. Bermula contohnya buang pada tad'if itu kama qalu sebagaimana yang mereka katakan. Apa mereka katakan? Mastu daltu. Bi fathil fa'i dan kasrahnya fa, dengan fathah fa dan kasrahnya fa. Jadi mastu boleh kita baca mastu, boleh mistu, daltu boleh diltu, wa ahastu dan ahastu. Ya, jadi 3 contohnya. Beliau pertama memberi contoh mastu, mistu, daltu, diltu, dan ahastu. Ahastu ini contoh yang ada huruf tad'if yang diganti. Oh, dibuang bukan diganti. Masistu. Jadi masistu ini beliau mengartikan asal mastu atau mistu. Jadi mastu ini pasangannya masistu. Sementara diltu nanti di depan. Ahastu juga nanti di depan. Jadi satu-satu. Masistu. Yakni menghendaki ianya musannaf anna asla mastu masistu bi fathil mim wa kasri sinil ula wa sukunis saniyah. Menghendaki ianya musannaf bahwa sungguh asal mastu dan mistu, karena mastu mistu boleh 2 tadi. Bahwa sungguh asal mastu bahwa sungguh asal mastu itu masastu. Jadi mastu asalnya masastu dengan fathah mim. Masas dengan fathah mim dan dengan kasrah sin yang pertama masistu. Asal mastu masistu. Sukun sin yang kedua. Dengan kasrah sin yang pertama dan sukun sin yang kedua. Masistu. Masistu. Falaka an tuhdhifa, falaka an tahdhafa sinal ula. Maka boleh bagimu bahwa engkau buangkan akan sin pertama. Ma'a harakatiha bersama harokatnya. Jadi tadi masis, sin kedua sukun. Boleh kita buang sin pertama bersama harokatnya. Kalau kita buang sin pertama jadi mas. Nah, makanya kita baca fathah mastu. Maka boleh bagimu bahwa engkau buang akan sin yang pertama bersama harokatnya sin. Fayasiru hina idzin. Maka jadi ianya masistu ketika itu dibuang sin pertama. Mastu menjadi mastu bi fathil mim dengan fathah mim. Walaka antang qala harakatas sinal ula. Boleh bagimu bahwa engkau pindahkan akan harakat sin yang pertama kepada mim. Ba'da salabi harakatiha, sesudah membuang harakatnya mim. Boleh juga masis ini. Masis, jadi harakat kasrah sin kita pindahkan ke mim. Sesudah harakat mim kita buang. Jadi mistu. Jadi mistu. Nah, itu maksudnya. Boleh bagimu bahwa engkau pindahkan akan harakat sin yang pertama kepada mim.
sesudah ba'da salabi harakatiha, sesudah membuang harakatnya mim. Fatuhdhifu ahadasina ini, dan engkau buang akan salah satu dua sin. Fayasiru hina idzin, maka jadi ianya masistu ketika itu dibuang salah satu sin, jadi mistu bikasril mim dengan kasrah mim. Wa dalaltu wa daliltu, dan daliltu, jadi asal dari daltu diltu di atas yaitu daliltu. Yani anna asla diltu dalaltu. Ya. Menghendaki hanya musannif bahwa sungguh asal daltu itu dalaltu. Dalaltu atau dalil boleh dua. Dalaltu bi fathhi dha dengan fathah dha, wa kasril lamil ula dengan kasrah lam pertama, dalil. Wa sukun saniyah, dan dengan sukun yang kedua, dalil. Fa fu'ila bihi ma fu'ila bi mastu, maka diperbuat dengannya diltu, maka diperbuat dengannya daliltu akan apa-apa yang telah diperbuat dengan mastu min ghairi farqin, tanpa beda. Jadi dalil lam pertama bersama harakat kasrahnya kita buang jadi daltu, atau harakat dal kita buang dulu, kemudian kasrah dari lam pertama kita pindah kepada dil, kemudian kita buang huruf lam jadi diltu. Nah, terserah. Kemudian ahsastu, yakni anna asla ahsastu. Berkehendak ianya musannif bahwa sungguh asal ahastu itu ahsastu. Ahsas bisukunil ha dengan sukun ha, ahsas, dan fathah sin pertama ahsas, dan sukun sin yang kedua. Wa bi fathi sinil ula dengan fathah sin yang pertama dan sukun sin yang kedua. Ahsastu nukilat fathus sin, dipindahkan akan fathah sin kepada ha, ahsas menjadi ahas. Jadi ketemulah dua sin yang sukun. Wa hudzifat ihdasina ini, dan dibuangkan akan salah satu dua sin. Fasara ahastu, maka jadi ianya ahsastu menjadi ahastu. Falamma saral mudha'afu musyabihan lil mu'tal fil hukil ibdali wal hadfi ulhikal mudha'afu bihi. Falamma, maka manakala jadilah mudha'af itu musyabihan menyerupai bagi mu'tal fil hukil ibdal pada terhubung ibdal dan hadf, ulhika nisya dihubungkan akan mudha'af bihi dengannya mu'tal. Jadi karena mudha'af itu sama dengan mu'tal, sama-sama ada ibdalnya, sama-sama ada buang hurufnya, karena itu mudha'af dimasukkan dalam golongan bukan salim. Dihubungkan mudha'af dengan mu'tal. Maksud dihubungkan mudha'af dengan mu'tal, waju'ila ghairu salim, waju'ila ghaira salim, dan dijadikan akan dianya mudha'af akan ghaira, dan dijadikan akan dianya mudha'af akan bukan salim, sama seperti mu'tal. Wal mudha'afu yalqahul idgham, dan bermula mudha'af itu yalhaquhul idgham, terhubung akan yang mudha'af oleh idgham pula. Mudha'af memang ada idghamnya. Bagaimana cara membaca idgham? Biddalil muhmalah, dengan dal tanpa titik, mukhaffafatan, hal keadaan dal itu ringan, enggak pakai tasydid. Idgham. Karena kalau kita baca idgham boleh juga, cuma wazannya beda. Idgham misalkan boleh. Tapi beliau menjelaskan, ini kita baca dengan dal muhmalah, mukhaffafah ringan, enggak pakai tasydid. Idgham. Maksud mukhaffafah di sini sukun, idgham. Wa huwa min babil if'al, dan dianya idgham itu dari bab if'al. Adghama yudghimu idgham. Wa musyaddadatan, ataf kepada mukhaffafatan. Dan boleh juga kita baca dengan dal muhmalah, hal keadaan dal itu yang ditasydidkan, idgham. Min babil iftial, berarti dari bab iftial. Sudah diidghamkan huruf tadi. Asalnya idgham menjadi idgham. Wahwa, dan dianya al-idghamu fil lughati al-idkhal, dan dianya idgham pada bahasa itu idkhal, idgham memasukkan. Wa fil istilah, dan dianya idgham pada istilah itu antusakkinal harfal awal, itu bahwa engkau sukunkan akan huruf yang pertama, minal harfaili mutajanisa ini dari dua huruf yang sama. Dianya idgham pada istilah itu antusakkinal harfal awal, engkau sukunkan huruf yang pertama dari dua huruf yang sama, ingkana mutaharikan, jika ada ianya huruf itu yang berharokat. Ketemu dua huruf yang sama,
Kalau huruf pertama berharokat berarti harus disukunkan dulu huruf pertama. Itu arti idgham. Arti idgham yaitu kita sukunkan huruf pertama, kemudian watudrija dzalikar halfa fil harfisani. Watudrija, dan bahwa engkau masukkan akan demikian huruf yang sukun tadi dalam huruf yang kedua. Huruf yang sudah kita sukunkan kita masukkan dalam huruf kedua. Nah, itulah namanya idgham. Contoh madda. Madda. Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asalnya madda itu madada. Asalnya madada. Jadi cara idgham berarti sukunkan huruf pertama madada. Kemudian masukkan ke dalam dal kedua jadi madda. Fasukinatid dalul ula, maka disukunkan akan dal yang pertama. Wa adrajtaha. Wa adrajtaha, dan engkau masukkan akannya dal yang pertama fid dalisaniyah, dalam dal yang kedua. Fasara madda, maka jadi ianya madada, menjadi madda. Nah. Kemudian wa yusammal harful awalu minal mutajanisa, ini mudghaman, dan dinamakan akan huruf yang pertama dari dua huruf yang sama akan mudgham. Jadi dal pertama ini namanya mudgham. Kalau dicontoh, masuk mudgham huruf yang dimasukkan. Nah, mudgham ismu maf'ulin, dianya mudgham itu isim maf'ul. Kenapa disebut mudgham huruf pertama? Liidghamika iya, karena mengidghamkannya dirimu, karena memasukkan oleh engkau iyahu akannya huruf ke dalam huruf kedua. Wa yusammal harfus tsani minhuma mudghaman fi, dan dinamakan akan huruf yang kedua dari keduanya dua huruf yang sama akan mudghaman fi. Huruf yang kedua mudghaman fi karena dia dimasukkan ke dalam dia. Liidghamikal harfal awwala fi, karena memasukkan engkau akan huruf yang pertama fi ke dalamnya huruf yang kedua. Wal mudghamu fihi harfani fit talaffudhi. Dan bermula mudgham dan mudgham fi. Artinya huruf pertama dan huruf kedua. Bermula mudgham dan mudgham fi itu harfani, dua huruf fit talaffudz dalam melafatkan. Harfun wahidun fil kitabah, itu satu huruf dalam penulisan, kama ra'aita, sebagaimana engkau melihat. Harfun wahid ini khabar. Bermula mudgham dan mudgham fi itu dua huruf dalam talafat, itu satu huruf dalam tulisan. Jadi ini madda, kalau dalam lafadznya dua hurufnya dalnya, tapi dalam tulisannya satu. Cuma kalau ada harakat dikasih tanda tasydid, madda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selanjutnya nanti idgham ada tiga, ada idgham wajib, ada idgham yang tidak wajib. Nanti kita lihat insyaallah taala. Sampai ketemu di waktu yang tidak ditentukan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.